Ya, kembali lagi teman-teman. Di sini kita akan ngomongin 5 hal yang membuat programmer itu mandek gitu. Yang pertama itu ada biasanya dia nggak bisa bahasa Inggris ya. Karena penting sekali kita lihat bahwa kita bisa bahasa Inggris supaya bisa kerja di perusahaan luar. Kalau kita nggak bisa bahasa Inggris, kita menghilangkan kesempatan bisa bekerja di perusahaan luar. Karena gaji luar itu dan gaji Indonesia tuh beda ya. Di sini kalau nggak salah sebagai senior developer itu mandaknya di angka 20-an. Itu juga kalau sedikit sekali perusahaan yang mau ngasih 20 gitu. Karena karena banyak senior developer yang mau dibayar rendah gitu. Dan akhirnya standar dari senior developer sendiri jadi sekitar 15-an atau 17-an. Nah, yang kedua itu tidak bisa coding sambil nerangin kenapa dia coding gitu. Karena banyak perusahaan gede kayak misalnya hmm, Google atau yang lain setelah interview itu biasanya kita interview di whiteboard ya. Jadi kita bisa nerangin kenapa kita ngoding, caranya gimana, solusinya apa, stepnya apa. Nah, itu yang perlu kita pikirin ya. Yang ketiga itu adalah kita nggak bikin exposure ya. Contoh misalnya nggak bikin YouTube atau nggak bikin blog gitu dan nggak ada GitHub. Tapi yang bagus sih sebenarnya YouTube ya. Jadi kalian bisa ngeliatin hasil kerja kalian atau misalnya punya website sendiri itu bisa ngeliatin skill kalian itu membuat para misalnya freelancer atau klien freelancer atau recruiter itu lebih percaya pada Anda gitu. Nah, yang keempat itu ini yang banyak ya, yaitu nggak mau pindah perusahaan. Kenapa? Karena kalau dilihat, walaupun kalian 7 tahun di sana, biasanya kecuali kalian dapat persentase dari perusahaan itu gitu. Biasanya ya untuk kena setiap tahun kenaikan itu nggak sebanding dengan kalau kalian itu pindah ya. Kalau pindah itu kalian bisa 100% pindah untuk apa namanya kenaikan gajinya. Kalau di sana kan jadi 10%, 10%, 10%. Kecuali kalian punya pendapatan lain di luar dari perusahaan itu. Nah, yang terakhir itu yang kelima itu tidak invest waktu belajar. Nah, ini juga perlu dilihat kalau misalnya kalian mau belajar programan baru atau belajar framework baru, itu dilihat pertama popularitinya ya. Jadi semakin populer kayak misalnya antara React atau Vue, saya lebih milih React karena dia lebih populer. Kenapa? Karena banyak yang pakai. Anda bisa lihat di Upwork atau di freelance berapa banyak yang minta itu atau di mana di LinkedIn atau kalau di kita tuh masalah di Indeed lah ya, intinya di perusahaan-perusahaan luar itu berapa banyak yang minta programmer React gitu. Nah, jadi kalau kalian bandingin lebih banyak peluang yang mana, nah itu yang kalian pelajari. Nah, untuk belajar apa namanya bahasa pemrograman dan belajar framework itu yang saya pakai biasanya. Nah, em, un- selain itu yang perlu diingat adalah ya itu kayaknya semua. Oke, kita ketemu di pertemuan selanjutnya. Ya, terima kasih sudah stay sama saya. Mudah-mudahan bermanfaat.